Oke, teman-teman investor. Di market itu, kita nggak cari yang udah jelas kan? Kita cari anomali, teka-teki, sesuatu yang aneh yang nggak dilihat orang lain. Nah, hari ini, saya mau ajak kalian bedah satu paradoks yang super menarik di bursa kita. Ini kasus yang, menurut saya, misain antara investor biasa sama yang benar-benar jeli lihat peluang. Sip, langsung aja kita ke intinya. Coba deh, lihat data ini baik-baik. Di satu sisi, ada raksasa, merek global yang kita semua kenal, KFC, rugi 369 miliar rupiah. Gila kan? Nah, di sisi lain, ada pemain lokal yang mungkin sering dianggap, biasa aja. CFC, malah untung 19 miliar. Pertanyaannya bukan cuma kok bisa, bukan. Pertanyaan seorang investor sejati itu, tunggu dulu, informasi apa nih yang kelewat sama pasar? Nah, dari sinilah petualangan kita dimulai. Nah, prinsip pertama nih, catat ya. Kalau nemu anomali kayak gini, jangan keburu percaya sama analisis sendiri. Cek dulu, ada smart money yang gerak ke arah yang sama nggak? Coba kita ngintip sedikit, siapa sih yang lagi diam-diam belanja? Soalnya mereka ini biasanya PR-nya udah beres. Oke, biar ngerti pergerakan mereka, kita harus paham gambaran besarnya dulu. Jadi gini, sekarang ini tuh ada aliran dana gede banget dari investor global yang lagi cari tempat aman di luar dolar AS. Mereka ini lagi cari bisnis yang stabil, yang bisa ngasilin duit. Ibaratnya tuh kayak sungai raksasa yang lagi cari muara baru dan sebagian airnya itu yang ngalir ke pasar kita. Dan bingo, disinilah jejaknya kelihatan jelas banget. Bank of Singapore ini salah satu private bank paling top di Asia loh. Mereka bukan cuma beli, tapi akumulasi, terus-terusan nambah barang. Punya 8% itu bukan main-main teman-teman. Kalau institusi sekelas mereka nambah posisi secara sistematis gini, itu bukan spekulasi, itu keyakinan. Keyakinan yang dasarnya data. Nah, sinyal kayak gini wajib Anda perhatiin. Oke, big boys-nya udah masuk. Sekarang tugas kita adalah ngerjain apa yang mungkin udah mereka kerjain. Kita bedah mesin bisnisnya. Kita nggak mau cuma ikut-ikutan buta ya kan? Kita harus buktiin sendiri. Benar nggak sih perusahaan ini sekuat yang mereka kira? Yuk kita lihat angka-angkanya. Angka pertama, dan ini krusial banget. Gross profit margin 61%. Wow. Buat bisnis F&B fast food, ini sehatnya luar biasa. Ini nunjukin kalau bisnis inti mereka, yaitu ngubah ayam sama tepung jadi duit, itu efisien banget. Mesin kasirnya benar-benar kerja non-stop. Berikutnya kita lihat risikonya. Di tengah ekonomi yang serba nggak pasti kayak sekarang, utang itu bisa jadi pembunuh senyap loh. Nah, rasio utang terhadap modalnya PTSP cuma 39%. Ini tuh kayak punya benteng pertahanan yang tebal. Artinya, mereka nggak perlu ngutang buat hidup dan buat tumbuh. Mereka yang pegang kendali atas takdir mereka sendiri, bukan bank. Dan coba lihat ini nih yang bikin saya sebagai investor bisa tidur nyenyak. Laba operasional mereka itu bisa nutupin biaya bunga hampir 16 kali lipat. Artinya apa? Risiko mereka bangkrut gara-gara utang itu ya praktis nol. Perusahaan ini super aman secara finansial. Sekarang kita adu datanya sama para pesaing. Coba lihat deh. Di tengah lautan rapor merah dan margin yang tipis-tipis banget, PT PSP ini satu-satunya yang solid. Kompetitornya lagi pada berdarah-darah, dia malah profit. Kalau kita lihat dari valuasi penjualan pun, harganya wajar banget. Jelas, pasar belum lihat cerita lengkap di balik perusahaan ini. Oke, pondasi keuangannya kokoh, itu syarat mutlak. Tapi kan kita investasi buat masa depan ya. Jadi, pertanyaan selanjutnya, apa rencana mereka buat terus gedein bisnis ini? Yuk kita intip roadmap-nya. Sejarah mereka nunjukin satu hal penting. Ini manajemen yang pinter dan berani. Keputusan mereka di tahun 89 buat mandiri dari merek Amerika itu, wah langkah gede banget. Itu ngebebasin mereka dari biaya royalti yang mahal dan ngasih kontrol penuh. Ini tuh udah jadi DNA perusahaannya, adaptif dan mikirnya jangka panjang. Nah, ini dia rencana main mereka sekarang. 3 langkah yang sangat logis. Buka gerai baru, terus diversifikasi ke bisnis pendukung kayak logistik dan catering. Tapi, perhatiin langkah kedua. Ini poin paling penting teman-teman. Semua ekspansi ini didanai dari kas internal, tanpa utang baru. Ini sinyal kepercayaan diri paling tinggi dari manajemen. Mereka itu kayak lagi all in ke bisnis mereka sendiri pakai duit mereka sendiri. Dan ada satu keuntungan yang gak disangka-sangka, yang jadi semacam angin pendorong buat mereka. Jadi, pas merek-merek global lagi pusing sama isu geopolitik dan boykot-boykotan, CFC sebagai merek asli dalam negeri, santai aja, kebal. Mereka malah dapat untung dari konsumen yang pindah haluan nyari alternatif lokal. Ini tuh moat atau parit pertahanan yang nilainya nggak bisa diukur pakai uang sekarang ini. Sip, kita udah bedah semua. Bisnisnya sehat, manajemennya cerdas, punya keunggulan kompetitif pula. Sekarang kita sampai ke pertanyaan jutaan dolarnya. Berapa sih harga yang pantas kita bayar buat bisnis sekeren ini? Dan inilah inti dari semua peluang ini.
pasar sekarang ini ngasih harga saham ini di level 900-an. Tapi, kalau kita hitung pakai analisis fundamental, nilai wajar atau nilai intrinsik bisnis ini seharusnya ada di sekitar 5.175. Ada diskon lebih dari 80%. Ini loh yang namanya margin of safety yang selalu dicari-cari investor legendaris. Kesempatan kayak gini yang kita cari. Ingat ya, jangan pernah samain harga sama nilai. Harga itu yang Anda bayar, yang tiap hari goyang-goyang di market. Nilai itu yang Anda dapat, nilai sejati dari bisnisnya. Tugas kita sebagai investor cerdas itu cuma satu, beli bisnis hebat dengan harga yang jauh lebih murah dari nilainya. Sesimpel itu. Eits, tapi tunggu dulu. Kita di sini bukan tim hore-hore ya. Investor profesional itu selalu, dan saya ulangi, selalu lihat resikonya dulu. Kita justru harus jadi orang yang paling skeptis. Coba kita pikirin, apa sih yang bisa bikin analisis kita ini salah total? Ini dua hal utama yang harus terus Anda pantau. Pertama, harga bahan baku. Kalau harga ayam dan minyak goreng terbang, itu bisa ngegerus profit mereka. Kedua, persaingan. Pemain-pemain baru yang lebih lincah kayak cloud kitchen gitu, itu nyata. Jadi ini bukan investasi tipe beli terus tinggal tidur ya. Ini investasi tipe beli dan verifikasi. Anda harus rajin ngecek benteng pertahanannya masih kokoh nggak. Jadi, kesimpulannya gimana? Saya udah gelar semua kartunya di meja. Ada sinyal dari smart money, ada kesehatan finansial yang top, strategi pertumbuhan yang jelas, dan valuasi yang kelihatannya murah banget. Tapi saya juga udah kasih lihat risikonya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini permata tersembunyi atau cuma jebakan nilai alias value trap? Kerangka berpikirnya udah saya kasih. Sekarang, PR terakhir ada di tangan Anda. Silakan putuskan sendiri.